Buku ini juga memuat silsilah cikal bakal raja-raja tanah Jawa. Yang unik dalam buku ini, sang penulis memberikan cantolan hingga Nabi Adam dan nabi-nabi lainnya sebagai nenek moyang raja-raja Hindu hingga raja-raja Islam di tanah Jawa. 1. Buku ini dipakai sebagai salah satu sumber rekonstruksi sejarah Pulau Jawa. Namun menyadari kentalnya campuran mitos dan pengkultusan, para ahli selalu menggunakannya dengan pendekatan kritis. Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Calon Profesional, silakan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silakan gunakan headset Anda untuk mendapatkan suara yang jernih. Selamat menonton. Babat Tanah Jawi, Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia, Sejarah Tanah Jawa, adalah sebuah sastra berbentuk tembang macapat berbahasa Jawa, yang berisi mengenai sejarah Pulau Jawa. Babat Tanah Jawi terdapat beragam susunan, isi dan tidak ditemukan salinan yang berusia lebih tua daripada abad ke-18. Dibuat sebagai suatu karya sastra sejarah yang berbentuk tembang Jawa. Sebagai babat dengan pusat zaman Kerajaan Mataram, buku ini tidak pernah lepas dalam setiap kajian mengenai hal-hal yang terjadi di tanah Jawa. Buku ini juga memuat silsilah cikal bakal raja-raja tanah Jawa. Yang unik dalam buku ini, sang penulis memberikan cantolan hingga Nabi Adam dan nabi-nabi lainnya sebagai nenek moyang raja-raja Hindu hingga raja-raja Islam di tanah Jawa. 1. Buku ini dipakai sebagai salah satu sumber rekonstruksi sejarah Pulau Jawa. Namun menyadari kentalnya campuran mitos dan pengkultusan, para ahli selalu menggunakannya dengan pendekatan kritis. Babat Tanah Jawi dikelompokkan menjadi dua kelompok induk naskah. Pertama, induk Babat Tanah Jawi yang ditulis oleh Carik Tumenggung Tirtowiguno, Carik Braja 3, atas perintah Pakubuwana 3. Induk ini telah beredar pada tahun 1788. Pada tahun 1874, Johannes Jacobus Mainsma menerbitkan versi gancaran, prosa, dari induk ini yang dikerjakan oleh Ngabehi Kertapraja. 4. 5. W.L. Althoff pernah mereproduksi ulang versi Mainsma pada tahun 1941. Pada kedua versi tersebut, nama Ngabehi Kertapraja tidak dicantum. 6. Menurut Merle Kelvin Wycliffe, versi Mainsma bukan sumber utama yang bisa diterima untuk riset sejarah, dan sebaliknya mengakui edisi Althoff. 7. Kedua, induk Babat Tanah Jawi yang ditulis oleh Carik Adilangu II yang hidup di masa Pakubuwana I dan Pakubuwana II. Naskah tertuanya bertanggal tahun 1722. 6. Perbedaan keduanya terletak pada penceritaan sejarah Jawa kuno sebelum munculnya cikal bakal Kerajaan Mataram. Kelompok pertama hanya menceritakan riwayat Mataram secara ringkas, berupa silsilah dilengkapi sedikit keterangan, sementara kelompok kedua dilengkapi dengan kisah panjang lebar. Babat Tanah Jawi telah menyedot perhatian banyak ahli sejarah, antara lain, H.J. de Graaf. Menurutnya, apa yang tertulis di Babat Tanah Jawi dapat dipercaya, khususnya peristiwa sejarah abad ke-16 sampai pada abad ke-18. Namun, untuk sejarah di luar era itu, de Graaf tidak menyebutnya sebagai data sejarah karena syarat dengan campuran mitologi, kosmologi, dan dongeng. Menjelang Perang Dunia II, Balai Pustaka juga menerbitkan berpuluh-puluh jilid Babat Tanah Jawi dalam bentuk aslinya. Asli sesungguhnya karena dalam bentuk tembang dan tulisan Jawa. Penguasa Jawa menurut Babat Tanah Jawi Sunting era Jawa. Kerajaan Kadiri Sunting, Prabu Gendrayana, Prabu Jayapurusa, Prabu Sariwahana, Prabu Batara Aji Jayabaya, Prabu Jaya Amijaya, Prabu Jaya Amisena, Prabu Aji Pamasak, Kerajaan Pengging, Prabu Pancadriya, Prabu Anglingriya, Prabu Darmamaya, Kerajaan Janggala, Sunting Lembu Amiluhur Raden Panji Kuda Laleyan, Prabu Banjaran Sarip, Prabu Munding Sarip, Prabu Sri Pamekas, Kerajaan Majapahit, Raden Sesuru
Den Anom Raden Adaningkung Raden Hayam Wuruk Raden Lembu Amisani Raden Bratanjung Raden Alit atau Prabu Brawijaya era Jawa Pertengahan Sunting Kerajaan Demak Sunting Raden Patah tahun 1478 sampai tahun 1518. Pati Unus tahun 1518 sampai tahun 1521. Trenggana tahun 1521 sampai tahun 1546. Sunan Prawata tahun 1546 sampai tahun 1547. Arya Panangsang tahun 1547 sampai tahun 1554. Kerajaan Pajang Sunting Jakatingkir bergelar Adiwijaya tahun 1568 sampai tahun 1582. Arya Pangiri bergelar Awantipura tahun 1583 sampai tahun 1586. Pangeran Benawa bergelar Prabu Wijaya tahun 1586 sampai tahun 1587. Kerajaan Mataram Sunting Panembahan Senapati Ereng Saloring Pasar tahun 1586 sampai tahun 1601. Anyakrawati, Sunan Krapyak tahun 1601 sampai tahun 1613. Anyakrakusuma, Sultan Agung tahun 1613 sampai tahun 1645. Amangkurat pertama, Sunan Tegalarum, tahun 1645 sampai tahun 1677. Amangkurat kedua, Sunan Amral, tahun 1680 sampai tahun 1702. Amangkurat ketiga, Sunan Mas, tahun 1702 sampai tahun 1705. Pakubuwana I, Sunan Ngalaga, tahun 1705 sampai tahun 1719. Amangkurat keempat, Sunan Jawi, tahun 1719 sampai tahun 1726. Pakubuwana II, Sunan Kumbul, tahun 1726 sampai tahun 1742. Amangkurat kelima, Sunan Kuning, tahun 1742 sampai tahun 1743. Era Jawa Baru. Jika kalian suka dengan channel Calon Profesional, silakan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silakan gunakan headset Anda untuk mendapatkan suara yang jernih.